Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Mudah sekali terbakar kan karena melimpah ya di situ. Dan kondisinya ini juga agak menarik juga karena mulai terbakar, mulai dibakar kan, mulai terbakar kan. Jadi kalau kita melihatnya sih, kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam kita juga visual. Tepat pemerintah berusaha melakukan efisiensi, ya, termasuk diantaranya misalkan jam kerja pegawai dikurangi, ya. Nah, selain itu juga melakukan diversifikasi energi. Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Sumber air mulai mengering, Manggala Agni datangkan alat berat untuk memperdalam kanal dan membangun embung air dalam upaya atasi karhutla di Sumatera Selatan. Dewan Energi Nasional mendorong efisiensi sebagai cara efektif dalam upaya menjaga kondisi perekonomian. Sejumlah anggaran kementerian lembaga dipangkas untuk menahan lonjakan inflasi akibat dinamika harga BBM global. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 10 Agustus 2026. Saya Ega Duyanti. Pendengar, sumber air mulai mengering. Manggala Agni datangkan alat berat untuk memperdalam kanal dan membangun embung air dalam upaya atasi karhutla di Sumatera Selatan. Sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Medan kemarau yang semakin panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai mengering. Akibatnya, pemadaman api kebakaran hutan dan lahan karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan Ferdian Krisnanto mengatakan, hampir seluruh lokasi kebakaran mulai mengalami kesulitan mendapatkan sumber air akibat hari tanpa hujan yang semakin panjang. Ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Kanal tersebut diupayakan kembali dapat menampung air sehingga bisa digunakan sebagai sumber air bagi petugas pemadaman ketika api semakin meluas. Mudah sekali terbakar kan karena melimpah ya di situ. Dan kondisinya ini juga agak menarik juga karena mulai terbakar, mulai dibakar kan, mulai terbakar kan. Jadi kalau kita melihatnya sih, kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam kita juga visual semakin susah juga. Sumber air juga kita ini menerka juga gitu posisinya. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi pemadaman. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dan titik lainnya. Langkah ini dilakukan untuk menyediakan cadangan air sementara bagi petugas yang harus bergerak lebih jauh ke area kebakaran. Sehingga petugas tidak hanya memadamkan namun juga membangun sejumlah infrastruktur seperti embung. Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Selatan segera mendapatkan bantuan 2 helikopter pembom air atau waterbombing untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut.
Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Selatan, M. Iqbal Ali Syabana, mengatakan penambahan helikopter merupakan respon atas meningkatnya eskalasi karhutla dan jumlah titik panas pada puncak musim kemarau tahun ini. Dengan tambahan tersebut, total armada helikopter waterbombing yang disiagakan di Sumatera Selatan sebanyak 7 helikopter, sedangkan untuk helikopter patroli udara tetap disiapkan 2. BPBD Sumatera Selatan berharap penanganan karhutla akan semakin masif dan bisa mempercepat, khususnya di daerah-daerah yang akses karhutlanya sulit ditempuh jalur darat. Selain memperkuat pemadaman melalui udara, BPBD Sumatera Selatan masih melaksanakan operasi modifikasi cuaca dalam beberapa hari ke depan untuk membantu membasahi lahan yang terdampak karhutla termasuk kawasan gambut. Beralih ke informasi lainnya pendengar, Dewan Energi Nasional mendorong efisiensi sebagai cara efektif dalam upaya menjaga kondisi perekonomian. Sejumlah anggaran kementerian, lembaga dipangkas untuk menahan lonjakan inflasi akibat dinamika harga BBM global. Pemerintah terus meracik strategi demi menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan lonjakan harga energi global dan dampak konflik kawasan Teluk. Langkah efisiensi anggaran kementerian hingga pembatasan ketat BBM dan LPG bersubsidi kini menjadi fokus utama agar inflasi tidak meluas ke sektor transportasi serta bahan pokok. Anggota pemangku kepentingan teknologi Dewan Energi Nasional RI Unggul Priyanto mengatakan, untuk menutup beban pembiayaan energi, pemerintah mengambil langkah ekstrim dengan melakukan efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga. Selain pemangkasan anggaran operasional internal, termasuk efisiensi jam kerja pegawai, pemerintah mempercepat transisi dan diversifikasi energi. Program mandatori B50 yang semula dijadwalkan meluncur tahun depan, kini ditarik lebih cepat dari B40. Konsumsi bensin juga bakal ditekan lewat peningkatan porsi etanol menjadi E10 hingga E20. Dalam waktu cepat, pemerintah berusaha melakukan efisiensi, ya, termasuk diantaranya misalkan jam kerja pegawai dikurangi, ya. Nah, selain itu juga melakukan diversifikasi energi, ya, termasuk launching B50. Sebenarnya B50 itu kan masih tahun depan. Ini kita percepat, ya, dari B40 ke B50. Sektor subsidi yang selama ini dinilai longgar tak luput dari pembenahan. Pemerintah menyiapkan skema penyaluran subsidi agar tepat sasaran dan tak lagi dinikmati kelompok mampu. Terkait tingginya ketergantungan impor LPG yang mencapai 70%, pemerintah menawarkan beberapa solusi bertahap. Penetrasi kompor listrik akan digenjot di kawasan perkotaan melalui penambahan daya listrik PLN, pendampingan dengan pengenalan kompres natural gas atau CNG dalam tabung khusus sebagai alternatif LPG. Riana Pridani melaporkan. Pemerintah Kota Palembang mengusulkan penambahan 800 guru untuk mengatasi kekurangan guru di sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dinas Pendidikan Kota Palembang mengusulkan penambahan sekitar 800 tenaga pendidik untuk mengatasi kekurangan guru di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kebutuhan tersebut muncul karena jumlah guru yang memasuki masa pensiun terus bertambah setiap tahun. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, M. Afan Perpanca mengatakan pihaknya tengah memetakan ketersediaan dan kebutuhan guru di seluruh sekolah negeri. Dinas Pendidikan juga melakukan pemerataan serta penempatan guru berdasarkan bidang kompetensi agar kebutuhan tenaga pendidik di setiap sekolah lebih proporsional. Kita masih memerlukan sampai ke 800 SD dan SMP. Nah, seperti Pak Wali bilang tadi kan di guru SD juga termasuk banyak juga yang betul ya, karena kan memang dinamis. Setiap tahun kan ada yang pensiun. Nah, pensiun ini kan harus perlu pengganti. Kan? Berdasarkan pemetaan sementara, kebutuhan guru untuk jenjang SD dan SMP mencapai sekitar 800 orang. Dinas Pendidikan akan mengusulkan kebutuhan tersebut kepada BKPSDM untuk dipenuhi melalui rekrutmen guru ASN maupun P3K. Sehingga pemerataan tenaga pendidik dan layanan pendidikan di Kota Palembang tetap terjaga. Desi Mahesari melaporkan. Pendengar warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, kasus ISPA di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Oki, mulai meningkat akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan.
kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai mengalami peningkatan. Kondisi ini terjadi di tengah kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah tersebut, namun masih terkendali dan belum mengkhawatirkan. Menurut Dokter Umum Puskesmas Penanggo Anduren Tulung Selapan, Dr. Andrea Saputra mengatakan, kasus ISPA memang mulai meningkat, meski demikian kasus yang ditemukan belum tergolong parah dan masih dapat ditangani oleh petugas kesehatan. Paling ya kami sudah edukasi juga ke masyarakat ya, kalau misalnya emang kabut asapnya tebal ya sekarang ini lagi banyak bagiin masker, sama anjuran untuk banyak-banyak minum air putih juga. Ia juga menambahkan, pihak kesehatan terus melakukan edukasi kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan. Petugas juga membagikan masker dan mengimbau masyarakat untuk memperbanyak konsumsi air putih selama kondisi udara terdampak kabut asap. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Informasi selanjutnya, pendengar, petani di Desa Lebung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin kesulitan air. Upaya pembangunan sumur bor secara mandiri diduga keluarkan serpihan batu bara. Kawan-kawan dari Dusun Lebung ngebor sumur bor biasa untuk petani kan, dapatnya serpihan batu-batu bara. Musim kemarau membuat petani di Desa Lebung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin kesulitan mendapatkan air untuk mengairi sawah. Usaha mencari sumber air alternatif melalui pembuatan sumur bor justru menemukan material yang diduga menyerupai serpihan batu bara. Kondisi ini membuat petani belum dapat mengandalkan sumur bor tersebut untuk memenuhi kebutuhan pengairan. Terlebih sejumlah lahan pertanian berada cukup jauh dari aliran Sungai Musi sehingga tidak mudah mendapatkan pasokan air. Salah seorang petani Desa Lebung, Irwansa, mengatakan pembuatan sumur bor dilakukan sebagai alternatif karena jarak lahan pertanian dengan Sungai Musi cukup jauh. Irwansa menjelaskan kondisi sawah saat ini masih mengalami kekeringan. Bahkan sebagian permukaan tanah mulai retak. Tanaman padi yang masih bertahan juga tumbuh kurang optimal karena terbatasnya ketersediaan air. Namun dikatakan Irwan, petani yang lahannya berada di sekitar anak Sungai Musi masih dapat memanfaatkan pompanisasi. Sedangkan bagi petani yang memiliki lahan lebih jauh dari sumber air, kondisi tersebut menjadi persoalan tersendiri. Menurut Irwansa, tidak semua lahan dapat ditanami secara optimal. Sebagian petani baru menanam sebagian lahannya, sementara lahan lainnya belum dapat digarap karena kondisi air yang tidak mencukupi. Nyiramnya Kak jauh dari Sungai Musi. Kalau lahan 400 meter. Kalau untuk berapa hektarnya sawah yang terdampak? Terdampak kalau Kak. Kecuali yang di pinggiran anak Sungai Musi. Mereka melakukan sistem pompanisasi. Kalau kami yang jauh dari anak sungai atau Sungai Musi, rato-rato alhamdulillah godongnya merah, tinggi padinya sekilan cuman sejengkal. Tanahnya pecah 2.000 bukan lagi pecah 1.000. Kalau batu bata, nah kalau misalnya lewat ada batu bata kan campak ke rasaku masuk di pecah-pecahan itu. Tani masih bertanam enggak? Sekarang sudah enggak lagi. Ada yang tertanam galau, ada yang tertanam separuh. Petani berharap pemerintah daerah dan penyuluh pertanian dapat membantu mencarikan solusi untuk memenuhi kebutuhan air selama musim kemarau. Upaya tersebut dinilai penting agar tanaman padi yang masih ada dapat diselamatkan dan lahan pertanian tetap produktif. Di sisi lain, material yang diduga menyerupai serpihan batu bara dari hasil pengeboran juga menjadi perhatian. Petani berharap kondisi tersebut dapat diperiksa lebih lanjut oleh pihak berwenang untuk memastikan jenis material yang ditemukan serta mengetahui apakah sumber air dari sumur bor tersebut aman dan layak digunakan untuk pertanian. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Informasi selanjutnya, pendengar, Satuan Reserse Narkoba Polres Muara Enim berhasil mengamankan seorang pria pengedar sabu beserta barang bukti sabu seberat 25,38 gram di kawasan perumahan Desa Muara Lawai. Satuan Reserse Narkoba Polres Muara Enim menangkap seorang pria berusia 32 tahun yang diduga sebagai pengedar sabu. Penangkapan dilakukan Rabu malam di belakang rumah warga di kawasan perumahan Desa Muara Lawai. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sabu seberat 25,38 gram yang disembunyikan di dalam saringan udara sepeda motor. Petugas juga mengamankan satu unit telepon seluler yang diduga digunakan untuk komunikasi terkait peredaran narkotika. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima informasi masyarakat terkait dugaan peredaran narkotika di Desa Muara Lawai. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap tersangka yang diketahui berprofesi sebagai pedagang dan berasal dari Kecamatan Belimbing.
Kasubdit Penmas Binhumas Polda Sumatera Selatan Iputu Suryawan mengatakan, dalam penangkapan tersebut polisi mengamankan sabu seberat 25,38 gram serta 1 unit sepeda motor yang digunakan sebagai sarana pengangkut dalam transaksi narkotika. Narkoba Polres Muara Enim berhasil mengamankan satu tersangka inisial DI, 32 tahun. Dalam penangkapan terhadap tersangka berhasil diamankan narkotika jenis sabu seberat 25,38 gram. Tersangka ini merupakan warga ataupun masyarakat yang berasal dari Kecamatan Blimbing dan kebetulan juga berprofesi sebagai pedagang. Dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap tersangka berhasil diamankan narkotika jenis sabu dan juga kendaraan sepeda motor jenis Scoopy yang digunakan sebagai sarana pengangkut dalam transaksi narkotika tersebut. Saat ini tersangka telah diamankan di Polres Muara Enim untuk menjalani proses hukuman. Polisi masih mendalami kasus tersebut guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup. Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan narkoba. Nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang. WJFC tidak akan terpengaruh terkait Dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Beralih ke berita olahraga pendengar, Sriwijaya FC membuka kesempatan trial bagi pemain baru untuk kompetisi Liga Nusantara 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung 15 Agustus mendatang. Sriwijaya FC membuka kesempatan trial bagi pemain baru untuk kompetisi Liga Nusantara 2026-2027. Seleksi pemain dijadwalkan mulai 15 Agustus 2026 dan juga bersifat terbuka bagi pemain lokal maupun luar daerah. Wakil Presiden Sriwijaya FC Muhammad David mengatakan pemain yang baru ingin mendaftarkan diri setelah 15 Agustus tetap berpeluang mengikuti seleksi. Menurutnya Sriwijaya FC fokus membentuk skuad solid demi misi membawa kembali klub Elang Andalas ke Liga 2. Untuk proses seleksi akan dipimpin langsung oleh mantan pemain Sriwijaya FC Ferry Rotinsulu bersama tim pelatih lainnya. Sejauh ini yang kita dapati ini sudah bertambah hampir 20 orang ya, yang akan mengikuti trial bersama Sriwijaya FC. Ada juga dari pemain lokal, ada juga dari pemain luar, dan juga ada macam-macam pemain dari Liga 2, SKS Liga 3 juga ada. Kalau sampai saat ini kebanyakan orang sudah menawarkan diri ya, maka dari situ kita melakukan trial. Muhammad Abid juga menambahkan jumlah pemain yang menyatakan siap mengikuti trial bersama Sriwijaya FC terus bertambah. Jika sebelumnya terdapat 17 pemain, kini jumlahnya sudah mendekati 20 pemain. Para pemain tersebut berasal dari berbagai daerah dan juga memiliki pengalaman yang berbeda. Dari Jakabaring, Haris Kiara dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sumber air mulai mengering, Manggala Agni datangkan alat berat untuk memperdalam kanal dan membangun embung air dalam upaya atasi karhutla di Sumatera Selatan. Dewan Energi Nasional mendorong efisiensi sebagai cara efektif dalam upaya menjaga kondisi perekonomian. Sejumlah anggaran kementerian lembaga dipangkas untuk menahan lonjakan inflasi akibat dinamika harga BBM global. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Eka Duyanti undur diri, sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.